Mungkin belum banyak di antara kita yang tahu bahwa Novel Baswedan dan Anies Baswedan adalah cucu dari pahlawan nasional, yaitu Abdurrahman Baswedan. Beliau adalah tokoh pers, menteri, pejuang kemerdekaan, mubalik, ketua Partai Arab Indonesia, anggota BPUPKI, dan terlibat aktif dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau termasuk ke dalam tim delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Kiai Haji Agus Salim dalam rangka mencari dukungan diplomatik dari negara-negara Liga Arab tahun 1947. Salah satu jasa terbesar beliau adalah ketika beliau ditugaskan oleh Kiai Haji Agus Salim untuk pulang seorang diri ke Indonesia, menyelamatkan dokumen maha penting, yaitu dokumen pengakuan kedaulatan Indonesia dari Mesir, agar bisa diantarkan secara langsung kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta. Karena pada saat itu, Indonesia kembali dalam kuasa Belanda. Kiai Haji Agus Salim pada waktu itu belum bisa kembali, karena harus meneruskan perjuangan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia dari negara Arab lainnya. Perlu kita semua ketahui, upaya kedatangan delegasi Indonesia ke Mesir untuk mencari dukungan dari Liga Arab itu selalu mendapatkan rintangan dari Belanda dan sekutunya. Mulai dari kedatangan, sesampainya di sana, sampai pada waktu kepulangan. Protes besar dilakukan oleh duta Belanda di Mesir, namun Mesir tak bergeming, sehingga perjalanan pulang AR Baswedan bisa dikatakan sebagai misi berani mati. Beliau harus terbang mempertaruhkan segalanya karena pesawat yang ditumpanginya harus transit di beberapa negara seperti Bahrain, Pakistan, India, Vietnam, dan Singapura, yang pada saat itu Indonesia belum memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut. Sebagai negara yang baru saja merdeka, Indonesia belum memiliki kelengkapan dokumen diplomatik untuk warga negaranya, semisal paspor. Sementara kebanyakan negara yang disinggahinya memiliki hubungan diplomatik dengan sang musuh, yaitu Belanda, sehingga sangat rawan untuk disabotase dalam perjalanan oleh Belanda. Namun, karena kepiawaian AR Baswedan dalam menggertak, berdebat, berdiplomasi, dan berargumentasi, khususnya dengan otoritas di masing-masing negara singgah dan dengan ridho yang maha kuasalah, akhirnya AR Baswedan bisa lolos sampai ke tanah air. Walau harus terkatung-katung beberapa hari di Singapura karena kehabisan uang. Untunglah beliau ditolong oleh dua orang dermawan muslim, yaitu Ibrahim Assegaf dan Ali Talib Yamani, sehingga bisa membeli tiket pesawat pulang ke tanah air. Ketika akhirnya dokumen maha penting itu sampai ke tangan Bung Karno di Yogyakarta, Bung Karno girang bukan kepalang. Karena dokumen itu membuat Indonesia sah secara de jure sebagai negara merdeka dan berdaulat. Bung Karno terheran-heran memikirkan bagaimana bisa AR Baswedan melewati setiap pos pemeriksaan Belanda di tiap wilayah dan negara yang dilewatinya. Bung Karno bertanya, "Bagaimana? Kok bisa begitu, Saudara Baswedan?" AR Baswedan menjawab, "Untung." Dalam beberapa kisah juga diceritakan bahwa AR Baswedan harus menyembunyikan dokumen maha penting itu dalam selipan kaos kakinya, sambil terus berzikir menggunakan tasbih pemberian pejuang kemerdekaan dari Maroko setiap melewati pos pemeriksaan Belanda. Ya, itulah sebagian dari banyak jasa AR Baswedan. Perlu kita ketahui juga bahwa di usia mudanya, beliau seringkali melepaskan tawaran gaji yang tinggi demi idealismenya memperjuangkan kemerdekaan negara. Beliau pernah melepaskan pekerjaan dengan gaji bulanan yang setara dengan 24 kuintal beras demi untuk fokus dalam pergerakan menuju kemerdekaan. Oleh karena itu, tidak aneh, meski beliau pernah menduduki beberapa jabatan tinggi seperti menteri, namun tatkala beliau meninggal, beliau tidak mewariskan rumah untuk diwariskan kepada 11 anaknya. Karena memang hidup beliau tinggal di rumah yang dipinjamkan oleh kawannya. Beliau justru meninggal dengan mewariskan 5.000 buah koleksi buku dengan berbagai judul dan tema. Buku-buku yang semasa hidupnya menjadi teman sekaligus nutrisi dalam perjuangannya. Seolah itu memberi sinyal bagi keturunannya dan kita semua. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar berguna bagi negara dan agama, tanpa harus memperkaya diri dengan uang negara atau menipu sesama. Merdeka!